Cek dulu, sudah ada sekitar kurang lebih ya hampir 10 peserta yang sudah bergabung. Ya, silakan Miss. Saya cuma nyoba Ya, aja. kita mulai saja. Saya izin untuk membuka acara kita pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang sekali hari ini eh, pada semangat ya, tetap semangat menjelang malam mingguan. Belajar dan berdiskusi bersama Rumah Psikologi Pelangi Indonesia untuk membahas terkait gadget addiction karena ini lagi marak-maraknya ya fenomena kecanduan gadget gitu kan, apalagi ini sudah mungkin terjadi di berbagai kalangan begitu ya, kita nggak bisa lepas dari gadget masing-masing nih gitu. Nah sehingga mungkin kita hari ini bisa membahas bersama dengan pakarnya. Ada pembicara kita hari ini Ibu Yeni Triwahyuningsih. Selamat sore Ibu. Selamat sore, Miss Retno. Ya, Ya, terima kasih. baik. Ini pada udah semangat semua ini Bu ya, kita belajar sore-sore. Ya. Oke, sebelum kita mulai, mungkin alangkah baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Saya persilahkan berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Untuk sebelum kita mulai juga saya akan mengenalkan terlebih dahulu narasumber kita. Mungkin di sini masih ada beberapa yang belum kenal dengan narasumber kita, Bu Yeni Triwahyuningsih. Beliau adalah seorang psikolog klinis yang saat ini juga menjabat sebagai Direktur Pelangi Indonesia, Sekolah Pelangi Indonesia dan Rumah Psikologi Pelangi Indonesia. Selain itu, beliau juga sekarang aktif mengajar sebagai dosen di Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Begitu. Oke. Nah, uh, sebelumnya juga Miss Kekes mungkin boleh share juga link presensi. Nanti teman-teman di sini boleh cek terlebih dahulu di kolom chat. Sudah kami kirimkan, boleh sambil diisi. Untuk materi sharing session pada sore hari ini juga akan kami unggah ke YouTube Rumah Psikologi Pelangi Indonesia, sehingga mungkin bagi teman-teman yang terlambat bergabung atau mungkin ada beberapa materi yang masih belum jelas atau mungkin terlewat selama proses diskusi, nanti boleh atau bisa dilihat kembali di YouTube Rumah Psikologi Pelangi Indonesia. Untuk pengisian link presensi, apakah sudah semua teman-teman? Jika sudah mungkin ya kita bisa mulai foto bersama dulu untuk mengawali kegiatan kita, mumpung masih pada seger-seger ini menjelang malam mingguan. Yang belum mengaktifkan kamera, silahkan boleh diaktifkan dulu kameranya. Nanti mohon bantuannya Miss Kekes untuk men-screenshot. Oke, baik. Oke, sudah siap semua? Saya hitung
1 sampai 3. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Gaya bebas, saya hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Baik, mungkin saya serahkan ke Bu Yeni ya untuk paparan materi selanjutnya. Monggo waktu dan tempat saya persilahkan, Ibu. Ya, terima kasih banyak Mister Retno dan teman-teman, ibu-ibu ya, dan mungkin ada Bapak ya satu. Ya, selamat sore, Assalamualaikum, salam sejahtera dan semangat sore ya. Ini saya mengapresiasi sekali untuk semua yang hadir di sini, meskipun ini malam minggu ya katanya tadi, tapi semangat belajarnya luar biasa. Jadi saya berharap juga materi saya sore hari ini bisa bermanfaat dan kita nanti banyak sharing ya. Nanti kalau teman-teman, saya panggilnya teman-teman supaya kita satu ini ya, apa akrab meskipun kita hanya berkenalan, ada sebagian yang berkenalannya lewat Zoom ini, nggak apa-apa. Jadi nanti kalau teman-teman pengen bertanya di sela-sela saya memberi paparan, silakan saja bisa raise hand ya. Nanti tolong Miss Retno untuk memberi info ke saya atau misalnya di chat gitu. Gitu. Jadi biar kita diskusinya mengalir lancar gitu. Buat teman-teman yang pengen bersama saya untuk open camp juga silakan. Tapi kalau yang tidak bisa juga tidak mengapa gitu ya. Jadi senyamannya saja gitu. Yang penting bahwa teman-teman semua bisa mengambil manfaat dari diskusi kita sore hari ini. Izinkan saya untuk share screen. Jadi terkait dengan materi saya sore hari ini, sebenarnya ini kan sesuatu yang sudah terjadi ya, berlangsungnya udah relatif lama dan paling parah itu memang saat pandemi begitu. Jadi saat pandemi itu sangat ini ya dirasakan baik oleh orang tua maupun semua kalangan begitu. Nah, adiksi gadget atau internet ya, game online termasuk di dalamnya pada anak dan remaja. Kenapa saya lebih fokus ke anak dan remaja? Karena sebenarnya untuk anak dan remaja ini pengendali itu ada di orang tua gitu. Pusat pengendali, lobus frontalisnya ada di orang tua. Jadi kita yang mesti membantu remaja kita yang sudah mulai mengarah pada ketergantungan yang parah nih pada gadgetnya gitu. Nah, kalau udah dewasa sama seperti misalnya ada juga banyak orang dewasa yang kecanduan ini, kecanduan internet gitu. Tapi mereka sebenarnya harusnya mengambil tanggung jawabnya karena sebagai orang dewasa kan kita dituntut untuk bertanggung jawab pada diri kita sendiri. Nah, sementara kalau anak dan remaja, remaja itu kan juga masih kategorinya anak ya sampai usia 18 tahun gitu. Nah, itu yang harus kita perhatikan di sini. Begitu. Kemudian, nah, seperti tadi disampaikan sama Mbak Retno ya, Miss Retno, bahwa kehidupan dan gadget itu ya seperti halnya sisi mata uang gitu. Jadi nggak bisa dipisahkan. Kalau zaman dulu misalnya kayak zaman saya kecil lah ya, saya masih TK gitu, bahkan eh, tidak ada yang namanya gadget gitu ya kita pegang-pegang. Saya mulai kerja aja HP itu sebesar apa ya sebesar sekali gitu. Nah, sekarang kan makin kecil makin canggih. Itu dulu belum ada foto ya. Sampai sekarang semua bisa dilakukan lewat yang namanya seperti ini nih. Ya kan? Kita bisa transaksi keuangan di situ, kita bisa pakai kamera di situ untuk komunikasi, apapun gitu ya. Biasanya menu dulu ya, menu kita juga kalau mau masak dulu sih harus beli buku menu, sekarang ada di situ. Dulu kita mau cari novel untuk baca gitu ya, sekarang semuanya ada e-book, ada segala macam, semuanya di situ. Jadi benar-benar internet itu mengubah hidup kita sangat luar biasa gitu ya. Nah, ketergantungan terhadap teknologi juga udah perubahannya nggak bisa memang. Jadi kalau kita ngomong ya udah anak kita dijauhkan itu sepertinya juga nggak memungkinkan ya. Jadi tapi gimana kita mensiasatinya ini loh. Gimana kita mengendalikan itu sehingga yang namanya internet itu yang kita menggunakannya biasanya bisa lewat laptop ataupun lewat HP ya. Sekarang itu hampir semuanya lewat HP ya. Itu
tidak menjadi apa namanya, jadi kayak pisau, jadi tidak menjadi hal yang membunuh gitu, tapi benar-benar bisa kita pakai untuk membawa ya keberuntungan, membawa kebermanfaatan buat kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Gitu. Ya memang kan seperti yang tadi kita bicarakan ya, internet itu membawa informasi yang bukan penting lagi, amat sangat penting. Boleh mungkin dibilang maha penting karena memang segala sesuatu sekarang dipakai yang namanya ini kan. Nah, itu internet gitu. Jadi semua hal bisa kita akses di situ. Namun ketika digunakannya berlebihan ya, ini akan mengganggu pekerjaan, kehidupan, hubungan, menghancurkan banyak hal gitu. Termasuk menghancurkan kehidupan berkeluarga, menghancurkan kehidupan anak gitu ya, kehidupan remaja kita gitu. Mereka menjadi apa? Ya nanti kita lihat lebih lanjut apa sih dampaknya gitu ya. Ya gitu ya. Jadi sekarang ini data masih masih relatif lama ya. Jadi kalau sekarang itu lebih dari 90%. Jadi kalau suku-suku terpencil aja gitu. Saya berkesempatan bulan apa Agustus ya, Juli akhir saya berkesempatan untuk, mungkin di antara teman-teman juga ada yang sudah pernah ya ke suku Baduy Dalam gitu. Di mana di sana ketika kita masuk ke wilayah suku Baduy Dalam itu tidak ada yang namanya apa namanya listrik. Jadi otomatis kan penggunaan gadget akan ini kan akan tidak ada gitu. Karena tidak ada internet juga, tidak ada listrik, tidak ada internet gitu. Terus kemudian mereka masih relatif lebih natural gitu ya. Itu pun keluhan dari ininya apa namanya kepala sukunya, ada anak-anak yang karena hasil dari dia sebagai voter itu dia beli HP gitu. Tapi mainnya ketika dia di Baduy luar gitu. Jadi kalau misal, tapi apakah kita mau kehidupannya seperti itu gitu ya. Jadi tanpa listrik, tanpa tanpa jaringan internet gitu ya. Dan memang kalau di sana seperti itu kebijakannya gitu ya, artinya petua-petuanya anak-anak tidak sekolah, jadi mereka benar-benar apa hidup dari alam begitu. Nah, kelihatannya kita nggak mungkin ya jawabannya ya. Kita mau seperti orang suku Baduy dalam gitu. Jadi nggak ada apa benar-benar tidak ada aktivitas listrik gitu. Kebayang semuanya serba kayak istilahnya slow living gitu. Nah, itu. Kemudian, nah, itu apa sih sebenarnya apa kecanduan gadget itu atau gadget addiction ya, adiksi gitu ya. Adiksi internet itu salah satu gangguan kejiwaan. Ini kalau dalam apa DSM itu sudah dimasukin ke dalam gangguan kejiwaan. Itu ditandai dengan apa? Asik berlebih, tidak terkontrol dalam mengakses internet yang menyebabkan gangguan atau distres. Gitu ya. Yaitu kondisi di mana dunia maya di balik layar gadgetnya itu lebih menarik daripada kehidupan senyatanya, namanya makanya dunia maya gitu. Dunia maya itu lebih menarik daripada dunia nyata. Itu kan kebalik ya, gitu. Jadi lebih banyak hidup di dunia maya, hidupnya yang 24 jam itu, bahkan lupa tidur gitu ya. Eh, Waktunya tidur itu dia bahkan sampai jam 7 pagi baru baru tidur gitu. Asik di dunia maya, bukan di dunia nyata. Gitu ya. Kemudian ini gangguan kontrol, udah nggak bisa mengontrol dirinya lagi untuk selalu apa menggunakan gadget. Ketidakmampuan seseorang untuk mengontrol waktu penggunaannya, sehingga ya terganggu dirinya sendiri, terganggu secara fisik. Lihat ya anak yang sudah terganggu jalannya juga terganggu, terus nanti ada gangguan di mata, tidak punya teman lagi, tidak merasa membutuhkan orang lain, gitu. Jadi itu yang terjadi ketika apa gadget yang tadinya baik ini ya seperti pisau gitu tetapi disalahgunakan gitu. Nah, ini teman-teman survei dari kebanyakan orang merasa panik ketika kehilangan smartphone-nya. Jadi iya apa ya? Jadi coba yang di sini ibu-ibu sama mungkin bapak ya. Ketika kita lupa membawa kunci, kita masih enak-enak, kita lupa membawa apalah ya, mungkin dompet gitu masih oke gitu. Tapi begitu yang kita lupa membawa
smartphone kita, terus harus balik gitu ya. Anak remaja kita atau anak kita, udah langsung cranky gitu, panik, terus merasa desperate, merasa sakit ya. Itu semua kejadian, pokoknya merasa udah nggak hidup gitu. Marah-marah kalau misalnya apa eh, smartphone-nya habis baterainya dan kita tidak ada akses untuk ngecharge gitu ya. Wah, sudah panik, sudah marah, sudah merasa nggak apa namanya nggak hidup begitu. Itu kan udah luar biasa ya. Nah ini ada sebenarnya tahapan-tahapan transisi menuju adiksi. Pertama misalnya kayak saya dan mungkin di sebagian besar lah teman-teman di sini, kita itu menggunakan karena ini penting. Kalau saya nggak ada gaji juga panik gitu kan, tapi lebih karena pekerjaan jadi terganggu. Terus relasi jadi terganggu. Artinya saya ada di dalam tahap use gitu. Memang misalnya kalau misalnya saya sudah selesai kerja gitu ya, kadang saya juga masih menggunakan misalnya lucu ya kayak misalnya kita untuk stres ya, untuk mengurangi stres ya, stress release. Itu juga bisa dipakai. Jadi ini sebenarnya kayak pedang bermata dua, jadi bisa sangat berguna gitu. Saya pakai misalnya ternyata lihat TikTokan lucu-lucu ketawa gitu kan. Habis seharian menangani klien gitu ya. Ketawa-ketawa, tapi saya tidak menjadi masalah ketika misalnya saya tidak melihat TikTok, saya tidak melihat IG gitu ya, saya tidak pasang status, nggak ada masalah gitu. Karena saya menggunakannya itu untuk memang karena saya membutuhkannya gitu ya. Nah, meningkat lagi nih, heavy use. Heavy use itu artinya kita menggunakan dengan banyak gitu, lebih berat, heavy kan. Jadi kita misalnya mulai membaca, tadinya membaca buku pakai ya biasa kan, buku-buku gitu ya. Terus kemudiannya kita harus menggunakan e-book. Terus kemudian biasanya kita menggunakan apa pembayaran biasa gitu. Jadi pokoknya sudah sangat banyak yang kita ini sudah tergantung gitu ya. Apa belum tergantung tapi sudah banyak sekali misalnya kita misalnya mau masak tadinya pakai menu atau bertanya gitu ya sekarang semua pakai itu jadi apapun gitu itu sudah mulai gitu heavy use. Nah terus mulai ini early dependence. Jadi sudah ketergantungan tapi masih tahap awal. Artinya kalau ini segera di apa? Segera diantisipasi, kemudian segera diambil tindakan, masuk ke kategori sebelumnya gitu. Nah, kalau yang udah namanya late dependence atau yang benar-benar ketergantungan itu sudah mengubah susunan saraf. Itu kayak adiksi. Makanya banyak apa namanya ahli-ahli ya kalangan kedokteran maupun dari psikolog menyatakan bahwa kecanduan gadget itu kayak kecanduan narkoba gitu. Gitu karena udah mengubah neurostate-nya. Nah, itu yang kita cegah jangan sampai masuk ke yang biru ini kategori ini gitu. Bahkan juga sebenarnya early dependence itu juga sudah harus diwaspadai gitu ya. Cukup jelas di sini ya tentang transisi menuju adiksi. Nah, ini ada dua hal. Jadi kayak kayak tindakan obsesif kompulsif disorder gitu. Jadi ada tahap impulsif stage-nya, ada tahap kompulsif. Impulsif itu ada di pikiran. Jadi pikirannya nggak bisa lepas. Pokoknya aku harus menggunakan gadget, aku harus main game online, aku harus gitu. Aku harus mengecek handphone gitu untuk lihat mungkin ada status dari temanku atau aku harus upload, aku harus apapun lah gitu ya. Jadi itu impulsif. Pikiran. Kalau impulsif itu state-nya ada di pikiran. Harus gini. Gitu. Pikirannya nggak bisa tenang kalau nggak nggak dekat dengan smartphone-nya. Kalau kompulsif itu berupa tindakan. Gitu. Gitu ya. Jadi itu aja. Jadi ini apa kalau impulsif itu pikirannya nggak bisa lepas, kalau kompulsif itu tindakannya gitu. Saya langsung aja supaya nanti kita punya banyak waktu untuk ini ya. Nah, ini tanda-tanda kecenderungan adiksi gadget. Sudah mulai mengarah ke early ya, early dependence sampai ke yang tadi neurostate-nya gitu. Jadi ini menurut Pak ini ada selalu memeriksa gadget tanpa alasan yang jelas. Ingat-ingat ya. Jadi kayak tindakan yang ini loh kayak di apa di bawah sadar tiba-tiba coba ya teman-teman sudah mulai gini nggak selalu memeriksa gitu. Nggak ada yang alasan yang jelas gitu. Kalau kita misalnya orang kerja kan kadang 1 jam udah ninggalin gadget ya kita meriksa kan.
siapa tahu ada pesan masuk, WA masuk yang penting yang perlu kita ini, atau ada kita harus memfollow up pekerjaan, atau mungkin ya anak kita akan menghubungi kita atau suami atau siapa gitu, jadi kita perlu gitu memeriksa gitu ya. Terus atau cemas gitu ya, mulai cemas atau gelisah jika tidak membawa smartphone kita, HP kita. Nah, sudah mulai menghindar dari interaksi sosial. Terus mulai menghabiskan waktu dengan gadget. Jadi misalnya pergi ke arisan, malah bukannya terus ngobrol gitu ya, mulai malah main gitu ya. Terus pergi gitu, anak remaja yang diajak pergi ke tempat apa misalnya makan bareng gitu, makan bareng itu untuk berinteraksi. Tapi semua sibuk sendiri-sendiri gitu ya. Jadi makanya pepatah menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh gitu. Jadi yang di sana disapa tapi yang bareng-bareng satu meja itu dicuekin gitu. Gitu ya. Terus misalnya pergi kemana gitu. Malah udah mulai nggak mau, nggak usah ikut aja mama aja yang pergi. Aku di rumah aja. Aku mau ya gitu loh. Udah mulai banyak alasan untuk tidak mau diajak pergi. Padahal biasanya dia seneng gitu. Dia udah nggak mau gitu kan. Nah, terus biasanya yang ini prestasi akademik nih, nilai raport, atau sudah mulai ada teguran dari guru, PR nggak dikerjain, kalau di kelas ngantuk, terus mulai nggak konsentrasi gitu ya, terus mulai di kelas juga sebentar-bentar kayak gelisah gitu, pengen nunggu bel bel istirahat gitu. Kalau bel udah langsung mojok cari gadgetnya gitu-gitu ya. Ya mudah terpengaruh atau terganggu kalau adanya aplikasi baru. Jadi pengen secara gadgetnya juga secara ini ya pengen meningkat terus gitu. Yang lebih canggih, yang lebih apa lebih eh, memfasilitasi gitu adiksinya itu gitu. Atau misalnya ada aplikasi apa gitu gitu. Jadi mudah terpengaruh ya. Nah, kalau gejala emosionalnya sih seperti apa gitu. Jadi ini berdasarkan IAT ya, Internet Addiction Test gitu ya. Itu tidak memperhatikan sekitar. Jadi kayak apa ya, orang yang tidak pedulian gitu, tidak peduli. Kalau misalnya kayak anak autis kan gitu kan, dia kan memang relasi sosialnya terganggu gitu, komunikasinya. Nah ini gitu. Jadi seperti itu, mirip gejala autistik gitu ya. Jadi tidak memperhatikan sekitar, menggunakannya berlebihan, menolak bekerja atau belajar, procrastination. Jadi nunda-nunda gitu loh. Oh, nanti aja mandi ditunda, makan ditunda, ngerjain PR ditunda, apalagi PR gitu ya. Terus apa yang dia tahan aja seharian nggak makan, nggak minum gitu-gitu. Terus waktu juga gitu kebalik-balik, harusnya waktunya untuk tidur masih dipakai untuk main game, terus mengasingkan diri dari kehidupan sosial ini. Ya, kemudian secara fisik nih, udah mulai sakit punggung gitu ya, jalannya itu udah terseok-seok membungkuk gitu kan, beda gitu jalannya udah gitu ya. Terus carpal tunnel syndrome gitu, ini orang kedokteran lebih tahu ya, sakit kepala, insomnia, terus kurang gizi gitu. Kurang gizinya itu bisa jadi nggak pengen makan karena asik atau makan berlebihan sambil ini ya, sambil main gadgetnya itu langsung makan terus gitu, tidak terkontrol. Perawatan diri buruk gitu kan, sakit leher, terus kemudian sakit mata gitu ya. Kemudian ya pertambahan atau kehilangan berat badan otomatis karena tadi poor nutrition ya. Nah, kemudian dampaknya apa lagi? Emosinya nih kan marah ketika penggunaan gadgetnya dibatasi, nangis, berteriak-teriak gitu kan. Jadi impulsif kan, jadi apa namanya? Tantrum gitu ya, meltdown gitu. Benar-benar kekhawatiran kalau misalnya oh pergi ke satu tempat nanti nggak ada akses wifi, apalagi kalau misalnya mulai lowbat gitu ya, ketinggalan gadgetnya, perilaku sosialnya yaitu sosialisasi, merasa nggak punya teman, itu terjadi ketika banyak yang habis ke pandemi gitu kan, COVID gitu terus masuk gitu kan, jadi dari online jadi offline gitu. Wah, semua pada orang tua jadi kelabakan gitu. Gimana ya anak saya merasa nggak punya teman, nggak bisa bersosialisasi gitu.
Nah, ini perilaku sosial juga, hubungan antar keluarga itu renggang gitu ya, pasif gitu. Mulai agresif, pemarah, malas ya kan, perubahan pola tidur. Ini bisa bisa sebenarnya semua ya, nggak semua bisa ngamatin sih sebenarnya. Ini hal yang bisa bisa diobservasi gitu. Orang tua bisa mengobservasi. Orang tua juga mengobservasi dirinya sendiri. Jangan-jangan perilaku kecanduan gadget itu eh, juga dipengaruhi oleh eh, orang tua nih, sikap orang tua gitu. Melarang orang tuanya, tapi orang tuanya sendiri di depan anak juga main gadget, nggak diletakin gitu. Tapi anaknya dilarang. Gimana anaknya mau berhenti gitu. Jadi orang tua juga harus bijaksana di dalam menggunakan gadget di antara anggota keluarga gitu. Ketika di depan anak itu benar-benar ya. Nih fenomenanya nih ya, penggunaan HP nih, akses internet kan sudah luar biasa nih. 0,4 tahun 5 sampai 6 tahun itu makin artinya apa? Berarti makin makin usia bertambah makin banyak menggunakannya. Nah, kemudian dampaknya nih ya. Eh, Jadi ternyata remaja yang paling banyak. Remaja 75%. Lansia ya, kalau lansia mungkin kesepian ya, udah pasangannya ini gitu. Tapi lansia yang kecanduan ada nggak ada. Cuma kan dia umur produktifnya kan udah enggak gitu kan. Tapi kalau remaja kan dia menuju umur produktif gitu. Meskipun lansia juga tetap aja harus ada aktivitas pengganti gitu. Bukan berarti terus kalau pada lansia jadi baik ya enggak gitu. Cuma kalau kita lihat dampak itu memang sangat luar biasa pada remaja gitu. Nah, cara mengatasinya ini mesti yang ditunggu-tunggu teman-teman di sini ya. Jadi sebenarnya sosok yang paling berpengaruh dalam mencegah mengatasi kecanduan gadget pada anak itu ya orang tua. Kenapa sih orang tua disalahin melu gitu ya? Aku kan juga capek nih, orang tua capek, mesti cari kerja, bisa mencari nafkah gitu ya. Tapi anak-anak hanya diem kalau pakai gadget, tapi makin lama makin apa namanya merongrong kan. Itu sebenarnya masalah yang kayak api dalam sekam gitu. Orang tua kadang udahlah karena aku juga lagi sibuk gitu, aku juga perlu konsentrasi sehingga anakku apalagi yang bisa mendiamkan dia, membuat dia tenang, itu gadget gitu. Masa aku nggak mau kasih gitu. Tapi itu seperti api dalam sekam yang makin lama makin membesar gitu loh. Tinggal nunggu jebloknya aja gitu loh. Kalau kita tidak bersusah-susah dari sekarang gitu ya. Tapi kalau selamat buat orang tua yang memang dari awal itu sudah menerapkan ya disiplin positif dalam penggunaan gadget gitu. Saya akui acungi jempol gitu. Nggak mudah gitu. Tantangannya luar biasa. Tapi ya daripada nunggu nanti jebloknya ya mending kita bersusah-susah dan menderita sekarang daripada nanti gitu. Ya kan? Nah, ini ada beberapa yang bisa kita lakukan, teman-teman, untuk eh, buat yang masih belum mencegah itu masih lebih baik kan, mencegah lebih baik daripada mengobati gitu kan. Yaitu berikan batasan waktu tegas gitu. Nanti saya akan kasih rekomendasi dari ID terkait dengan batasan waktu seperti apa sih gitu ya. Berikan batasan waktu gitu. Jadi misalnya termasuk di sekolah ya. Sebenarnya kalau kayak gini sistem di sekolah juga apa harus tegas juga gitu. Jadi sebenarnya ini kan dari lingkungan sosial masyarakatnya gitu, kebijakan pemerintah, kebijakan sekolah dan juga dari sisi orang tua ini sendiri gitu. Kapan anak boleh? Tapi jangan cuma dikasih nggak boleh aja gitu dilarang, tapi kasih aktivitas pengganti yang kita mesti benar-benar kreatif, aktivitas yang minimal kalau nggak sama menariknya ya yang anu sedikit lah gitu di bawah, jangan aktivitasnya nggak menarik sama sekali gitu ya. Gitu memang harus super kreatif nih. Jadi terkait dengan batasan waktu ini, berikan eh, batasan kapan dia boleh. Apakah di weekend aja? Kalau di weekday itu kapan gitu ya? Ketika misalnya dia sudah selesai dengan pekerjaannya dan itu pun waktunya harus dipecah-pecah gitu loh, nggak langsung gitu ya kan? Nah, ajak anak bersosialisasi dengan teman sebaya. Kalau anak-anak sosialisasinya lewat apa sih toh sebenarnya? Anak-anak itu kan butuh dikuras nih energinya. Ya lewat olahraga, lewat seni gitu ya.
Jadi aktivitas yang apa? Ya olah pikir, olah rasa, olahraga gitu. Olahraga dicarikan gitu. Oh, nggak seneng apa-apa lah kalau udah mulai early dependent sama gadgetnya ya kayak gitu, nggak mau apa-apa. Jadi makanya apa? Bila perlu ya orang tua harus ikut lah gitu ya. Eh, Kalau misalnya harus olah seni, misalnya main drum band gitu ya, misalnya apa drum band atau misalnya drum gitu ya atau piano gitu. Bila perlu orang tua juga dampingi, nemenin atau bila perlu dia juga ikut main gitu. Sebenarnya kalau terkait dengan orang tua itu ada dua golongan. Orang tua yang benar-benar dia apa namanya bukan kaum imigran, tapi imigran yang mau belajar, dia benar-benar juga melek teknologi dan pengguna teknologi yang aktif, dia bisa bareng-bareng gitu ketika main gaji dengan anak sehingga dia bisa ngerti apa yang sedang dimainkan anak. Tapi kalau orang tua yang misalnya apa istilahnya apa sih ya dia dengan gadget nggak bisa lah gaptek lah istilahnya ya tetap dia harus kasih apa ini apa pengalih gitu ya aktivitas pengganti ke anak itu tetap bisa sih gitu ya jadi sosialisasi dengan teman sebaya dorong anak untuk lakukan aktivitas kalau misalnya yang muslim ikut remaja masjid gitu ya kalau yang Kristiani misalnya sekolah minggu di gereja ikutlah aktif di gereja ikut kegiatan sana sini entah itu yang seni entah itu yang olahraga itu kegiatan positif gitu berbagai kegiatan gitu nggak jangan kalah akal gitu anak di kelihatan kan kita bisa tahu ya bakatnya anak apa ya bisa kalau misalnya nggak ngerti bakatnya anak minatnya anak ya boleh ke profesional misalnya ke psikolog kan sekarang juga ada di puskesmas puskesmas ya misalnya mau minta bantuan profesional untuk mengasesmen bakat minat gitu ya anakku nggak senang apapun gitu mesti ada lah gitu coba dicari gitu kan terus mainan alternatif gitu misalnya yaitu bermain dengan teman-teman bermain dengan orang tua kan sekarang ini eh, apa ya nggak kayak zaman dulu gitu misalnya oh, anak bisa main dengan teman-temannya kalau sekarang kan ada kekhawatiran keamanan dan segala macam apalagi yang di kota besar gitu ya bisa jadi main dengan orang tuanya main dengan sanak saudaranya yang lain sepupu-sepupunya gitu atau dengan teman sekolahnya gitu kan. Nah, berdiskusi apa sih maksudnya eh, pro and cons-nya, konsekuensinya apa gitu ya. Jadi selalu berikan alternatif gitu. Jadi kalau misalnya dia terlalu banyak main itu akan main gadget apa akibatnya diskusi lah gitu. Jadi bukan menang-menang. Jadi gimana sih ya gitu. Maksudnya mungkin kita juga bisa diskusikan dampak nanti seperti apa gitu. Sakit punggung lah mungkin yang apa gitu kan itu kita bisa cari satu tema ngambil di YouTube ngambil di apapun untuk bisa bahan diskusi gitu nah ini memang luangkan waktu dengan anak ini nggak mudah ya buat orang zaman sekarang orang tua zaman now ini juga ibu-ibu sekarang juga harus bantu tulang membanting tulang untuk membantu ya kan suami perekonomian keluarga gitu kan jadi tapi tetap aja ini memang harus ada manajemen keluarga nih kapan misalnya ayahnya, kapan ibunya, kapan mungkin melibatkan keluarga besar lainnya untuk ini apa mendampingi anak-anaknya gitu ya supaya nggak kesepian. Anak-anak nih dulunya sebenarnya nggak pengen gadget buat dia juga sebenarnya nggak enak loh. Kenapa par ini capek kan matanya gitu loh. Lama-lama juga jadi tangan juga kaku gitu. Dia sebenarnya nggak senang kalau ada aktivitas yang menarik gitu. Awalnya dari kesepian, awalnya dari kurang perhatian orang tua, terus akhirnya dia lari ke gadgetnya lah gitu. Nah itu makanya dampingi, temeni gitu ya, luangkan waktu untuk anak. Nah beri perhatian ke anak gitu. Jadi apa yang dia lakukan anak seharian ditanya gitu ya. Jadi orang tua ngerti gitu. Anak-anak sebenarnya sangat mendambakan orang tua untuk selalu memberi perhatian dan apresiasi gitu. Apa yang dilakukan hari ini, apa yang dia nggak sukai ketika dia di sekolah gitu. Apa yang dia sukai gitu, gitu loh dia terus besok dia mau ngerjain apa gitu jadi anak di apa selalu diberikan perhatian dan apresiasi nah itu memang terus yang paling penting itu keteladanan dari orang tua gitu itu contoh keteladanan itu 1000 kali efektifnya daripada hanya sekedar kata-kata gitu jadi kalau kita mau membuat anak nggak kecanduan gadget ya kita sendiri juga bijak dalam menggunakan gadget
nanti anak juga apa namanya otomatis gitu. Percaya. Ya keberuntungan saya karena anak saya kan udah gede ya, jadi udah dewasa dan jadi penggunaan gadget ya untuk use. Jadi saya nggak pernah worry dalam hal ini gitu. Tapi bukan berarti terus ya lingkungan saya lihat juga kalau apa namanya udah sangat ini perlu perhatian gitu ya. Kalau anak-anak yang udah gede gitu kayak anak saya mungkin ya, tapi kan dulu juga pernah kan dia juga menggunakan gadgetnya. Saya hanya memberi contoh gitu. Kalau misalnya udah saatnya berhenti ya berhenti aja gitu. Mungkin pakai layar lebar aja nonton TV bareng-bareng gitu kan. Oke, nah ini jauhkan. Nah ini cara mensiasati ya. Kalau misalnya anak sudah mulai ini, ya bareng-bareng sama keluarga gitu. Kita masukin lemari aja ya gadgetnya ya, gitu. Jadi kamar tidur ya kalau kita tidur udah gelap lah, gitu semua semua ayah, mama, papa, terus semua gitu jauhkan menggunakan gadget dari ini. Kalau tidur jangan dengan gadgetnya gitu. Udah. Terus ada screen time gitu ya, parental control gitu. Jadi kan ada aplikasi-aplikasi yang sebenarnya untuk setiap usia ada gitu loh. Itu mungkin yang apa nanti bisa nanya gitu, aplikasinya apa yang untuk ini gitu kan. Aplikasi-aplikasi yang edukatif untuk yang remaja apa gitu. Nah, terapkan aturan nih misalnya. Aktivitas gadget berhenti 1 jam sebelum waktu tidur. Jadi kalau waktu tidur jam 10, jam 9 udah masuk nih semua gitu. Jadi kalau misalnya ayah ibu masih punya apa banyak kerjaan ya diselesaikan sebelum itu. Itu kan sebenarnya tergantung dari kita gitu manajemennya gimana. Ngomong nggak bisa sebenarnya bisa atau nggak bisa tergantung kita gitu. Orang kita yang ngatur ya awalnya mungkin kita masih harus ngasih tahu ke relasi kita bahwa oh saya sebenarnya tidurnya jam 9 nih ya kalau habis itu saya nggak tahu atau besok pagi dibales gitu kan nggak harus juga malam itu juga kadang kita merasa oh, genting dan penting gitu sebenarnya kan nggak begitu gitu kan kita bisa atur gitu semua ada di dalam kendali kita gadget di luar proses pembelajaran sesuai waktu yang ditentukan. Jadi kalau misalnya gadgetnya untuk belajar, untuk mencari apa sumber-sumber gitu. Tapi ketika misalnya untuk kayak kayak saya misalnya, oh habis itu ya udah selesai semua ya main TikTok, main apa, tapi kita punya waktu gitu loh, berapa untuk ininya. Tapi waktu jam makan ya makan gitu. Setelah itu waktu untuk keluarga ya ya kita waktu untuk keluarga gitu. Nah, ini jadi terus gini, kita perlu olahraga ya. Sebenarnya kalau kita apa berjemur, main di luar rumah gitu dengan anak-anak kita, usahakanlah misalnya main sepedaan, apa jalan-jalan keliling misalnya ada di perumahan gitu. Terus makan bersama gitu ya. Kalau saat makan bersama ya nggak ada gadget lah. Meskipun kita lagi menunggu di restoran gitu buat aja mainan gitu ya misalnya tebak kata atau mainan apalah gitu yang kita mesti kreatif gitu banyak waktu bonding teladan itu sih sebenarnya teman-teman nah ini ada metode 26-20 jadi tiap 20 menit kita lihat gadget itu istirahat alihkan mata ke jarak 6 meter gitu ya terus kita kedip-kedipkan mata goyang-goyang gitu kiri kanan atas bawah gitu mungkin kita bisa praktek ya. Jadi kiri, kanan, atas, bawah, terus kiri atas, kanan bawah, gitu. Kiri atas, kanan bawah, terus kanan atas, kiri bawah, terus kemudian kita putar bola mata, terus kita gosok-gosokin gitu ya. Misalnya kayak saya kan capek nih, gosok-gosokin anget, terus apa namanya, ditempelkan ke mata hangat gitu loh. Jadi untuk apa? Untuk kesehatan mata kita. Gitu. Nanti kita balik lagi gitu. Jadi kan secara apa namanya otak kita juga ada pengalihnya gitu nggak tegang terus gitu kan lihat sinar lihat ini gitu kemudian ini dari ID sendiri ini ada screen time kalau di bawah 1 tahun bayi itu ya nggak direkomendasikan sama sekali bayi juga nggak butuh gitu loh kita aja yang karena mengenalkan terus mengenalkan terus anak karena kenapa kok terus kayaknya kalau di screen apa di layar gadget kok anak saya malah lihat terus dia kayaknya konsentrasi banget itu nggak konsentrasi bapak ibu itu karena cepet banget itu warna-warni terus apa gerakannya cepet jadi dia malah sebenarnya konsentrasinya itu sebatas gerakannya itu gitu loh TikTok kan ya bener loh anak saya cerita ke saya mah setelah saya sering lihat TikTok konsentrasi saya kok berkurang ya
Jadi saya itu mesti harus apa namanya, konsentrasi jadi terganggu. Ya karena TikTok itu kan cepat sekali. Ya konsentrasi kita lamanya, durasinya itu sebesar TikToknya itu gitu loh. Durasi TikToknya itu gitu. Makanya saya bilang ya udah jangan lama-lama lihat TikTok kalau mau konsentrasinya membaik. Apa kalau mau baca ya udah pakai baca buku kan malah kita bisa ulang-ulang gitu ya. Kalau yang penting-penting saya bilang itu yang penting-penting di print aja, kamu bisa ngulang, bisa ini gitu loh. Gitu. Jadi kemudian usia ini 1 sampai 2 tahun. Ini tidak dianjurkan kecuali fit call, misalnya LDR lah ya, antara ayah ibunya LDR, anak 1 2 tahun kan pengen lihat wajah ayahnya, ibunya gitu, fit call gitu bisa lah. Lihat TV juga layar besar, TV edukatif gitu. Itu pun sebenarnya permainan-permainan yang multisensori gitu. Kalau anak-anak ini kan kalau tahapannya PIASE kan 1 sampai 2 tahun kan praoperasional ya kan, maksudnya masih itu gitu. Jadi oh malah sensori, multisensori ya, sensori, tahap sensori. Kenalkan semua gitu, eksplorasi lingkungan, air, apa semua panca indera lah gitu. Nah, kemudian 2 sampai 3 tahun ini tidak lebih dari 1 jam gitu. Ya kan, terus kemudian mulai anak-anak mulai masuk playgroup nih 3 sampai 6 tahun sampai TK gitu kan, itu juga tidak lebih dari 1 jam. Kemudian anak SD nih, ini antara 1 sampai 1, jadi artinya kalau ini dipakai untuk mengakses sumber-sumber belajar juga sebenarnya untuk gadgetnya udah nggak ada ya gitu. Jadi tapi yang penting pengawasan dari orang tua karena kan kalau untuk sumber belajar kadang harus nyari ya sumbernya gitu. Kemudian ini remaja nih, 12 sampai 18 tahun. Itu ini yang untuk mainan game gitulah, di luar sumber belajar ya. Eh, gitu, teman-teman. Nah, diskusinya eh, mari kita lakukan setelah paparannya sedikit aja, singkat aja, tapi mending teman-teman bertanya deh apa yang menjadi kendala saat ini. Mungkin tidak saya aja yang bisa memberi saran, tapi yang lain juga silahkan. Baik, Miss Retno, saya kembalikan ya waktunya ya. Kita ada waktu berapa menit Baik. untuk diskusi ini, 1/2 jam ya? 15 menit. Iya, 15 sampai 30 menit. Ya, Monggo teman-teman peserta, mungkin saya kasih kesempatan mulai dari 3 pertanyaan dulu kali ya, Bu ya. ya. Ya, Nggak apa-apa sharing aja teman-teman. Mungkin ada yang udah berhasil, tipsnya seperti apa gitu. Boleh di-share ke Saya sesama. sharing, Bu. Iya, silakan Ibu. Bu Karni. Terima kasih. Saya Karni, saat ini masih bekerja di Rumah Sakit Suradi Tirtonegoro, Klaten. Ya, Yang Ibu. saya hadapin saat ini tuh kasus yang paling banyak itu sekarang anak-anak speak delay karena orang Ya, tua memberikan gadget ya karena betul. merasa anak itu kalau diberi gadget itu diam. Ya, ya, Saya rasa butuh itu sensorik motoriknya kan harus kita ya, stimulasi. ya, ya. Tapi yang mindset orang tua zaman sekarang itu kan mencari kenyamanan orang Hmm, tuanya sendiri. Nah, ya, ini kasus seperti ini kan perlu kita sebagai profesional harus mengedukasi gimana caranya ada program yang harus kita sosialisasikan ke masyarakat atau ke eh, di dinas pendidikan. Karena banyak sekali kasus-kasus seperti itu. Itu ya, yang ya. saya masukkan saja. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Karni. Betul sekali. Jadi klien saya kan ada klinik tumbuh kembang ya di apa di 2 lokasi, baik yang di Sleman maupun di Bantul. Itu sebagian besar kasus-kasus anak yang datang kalau masalah tumbuh kembang itu speech delay mendominasi. Itu setelah ya awalnya langsung kita tanya, gimana penggunaan udah dikenalkan gadget, udah ya udah mulai dari situ kita ini. Nah, karena apa yang dulunya anak-anak itu enggak ya, maksudnya kalau pas zaman saya itu yang mengalami speech delay mungkin bahkan tidak terdeteksi ya. Ya memang karena keterbatasan profesional, tapi hampir memang enggak
parah sekarang, ini parah sekali ya. Yaitu kalau dulu kan kita malam itu ada mainan gobak sodor, terus apa gitu ya. Kita ke apa dolan, terus ada storytelling, ada cerita gitu, cerita maling kundang, cerita apa gitu. Jadi kita memang terbiasa ini bicara gitu. Anak-anak kecil juga apa diajak main, keluarga besar yang mengasuh. Jadi dia akan dikenalkan dengan banyak orang, terus semua pada ngajakin bicara. Kalau sekarang boro-boro ya orang tuanya malam-malam udah ngantuk, orang tuanya bahkan lihat TikTok sendiri, gadget sendiri, anaknya juga dikasih gadget gitu. Diem-diem di kasur, habis itu kelelahan karena apa? Bukan karena ngantuk, udah kelelahan gitu. Ya, memang harusnya apa? Itu kayak tadi saran ID nggak ada sebenarnya. Kalaupun sampai kelas 6 SD itu juga tidak lebih dari 1 jam. Gitu. 1 jam aja kan udah habis untuk misalnya yang untuk pembelajaran ya yang lewat online gitu. Nah, ya ngapain ya udah anak-anak kan sebenarnya nggak perlu juga jadi apa insomnia ya kurang tidur gitu karena banyak main gadget itu storytelling terus sebelum storytelling itu juga mungkin main gitulah main apa dengan orang tuanya main kuda-kudaan main apa apapun yang bisa dilakukan gitu loh itu kan sekalian bonding dengan anak nah itu yang sekarang ini apa menjadi barang langka sehingga apa orang tuanya mulai cemas ketika anaknya harusnya sudah bisa ngomong banyak, umur 2 tahun harusnya 3 kata lengkap atau bahkan dua kata yang digabung itu nggak keluar, cuma nunjuk-nunjuk aja, bahasanya juga nggak jelas gitu ya, suara ucapan, komunikasinya apa namanya seperti apa nggak ada tatapan mata gitu, padahal anak ini bukan ASD gitu ya, itu yang terjadi speech delay jadi mendominasi nih karena antara lain ini karena apa anak-anak dikenalkan gadget terlalu dini bukan ya Ya, begitu ada yang lain Ya, atau Bu Karni ini mau ada menambahkan pertanyaan Ibu. ya Ada pertanyaan dari eh, Ibu Karin tadi, bagaimana caranya jika ortu sudah terlanjur untuk memaparkan anak dengan gadget? ya yang penting itu mulai membuat rencana kalau misalnya ortunya lengkap ya suami istri gitu mulai membuat rencana gitu rencana apa yang perlu dilakukan nih dan itu apa dievaluasi terus oh ini belum berhasil nggak usah patah semangat besok ulangi lagi aku masih ini ya gitu ya mulai misalnya itu ketika makan bersama nggak ada gadget ketika misalnya gitu mulai mulai pengganti gadget yang tadinya ini untuk main gitu main apa ditulis aja misalnya oh hari ini mau ngajakin main ini beli mainan itu ngajarin ini gitu gitu loh jadi eh, apa nggak cuma oh ya ngerti kok gitu pokoknya menghindarkan gitu tapi nggak dijalankan gitu itu jadi akhirnya aduh percuma kok aku nggak bisa gitu nggak bisa ngurangin udahlah pasrah gitu ya nggak bisa itu pasrah jurangnya tuh makin deket gitu jurangnya gitu jadi tetap harus mulai udah apa yang harus dilakukan kalau misalnya nggak bisa sendiri minta bantuan profesional membuat apa namanya rencana gitu rencana aksi untuk mengurangi gadget saya dan anak di mana gitu. Bila perlu anak misalnya, oh nggak bisa, nggak mau olahraga, ya udah mulai di apa misalnya terapi gitu ya, terapi di pusat terapi gitu. Untuk misalnya itu apa dia fokusnya sudah nggak dapat sama sekali, ya mulai itu ada fokus terapi, terapi perilaku, kemudian otak bugar apa gitu, bisa dibantu dengan itu gitu. Sambil nanti dengan apa terapis atau psikolog mulai membangun nih, mulai membuat planning gitu, rencana aksinya apa. Dan itu harus dievaluasi terus supaya kemajuannya tahu gitu. Memang memang nggak ada yang mudah sih Bu. Itu tetap harus dilakukan gitu. Langkah pertama itu diambil gitu ya. Nggak apa-apa gagal maksudnya, tapi jangan penting jangan menyerah gitu. Gitu kan nggak bisa kita mengharapkan 100% orang itu sudah kepapar gitu ya. Jadi udah kita harus membuat rencana aksi gitu. Terus dimulailah dari langkah pertama, dari kita sendiri dulu gitu ya. Kita sendiri mungkin ngerasain nggak enak banget gitu kan. Harusnya tadi main TikTokan, tapi udah kita bersih-bersih WC lah, bersih-bersih apa gitu. Kalau kita udah mulai
nggak jelas gitu ya, lihat TikTokan yang nggak jelas gitu, malah jadi kayak mager gitu kan, kaum rebahan seharian gitu-gitu loh. Ya kan coba bayangin kalau kita rebahan, kecuali kita ada hal yang mau kita tuju ya, kita melihat apa karena kita mau misalnya mau ganti spray kita atau mau mengganti kita mau melihat gitu. Coba melihat gitu ya nggak apa-apa kan ada tujuannya. Tapi kalau hanya scroll 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 gitu ya males apa, waktunya habis. Tiba-tiba besok Senin kita ngalami Monday sickness gitu ya, merasa aduh Senin kok menyusahkan sekali gitu kan. Nah itu. Jadi harus imbang ya. Aktivitasnya itu tadi olahraga, olah rasa, olah pikir itu harus imbang. Itu baik ya. Mungkin Thank bisa you. ya, Bu Ya, Karin. sudah bisa menjawab. Ya. Termasuk saya mau Karin sebentar. ya. Ini Karin temen aku kali. Iya, apa kabar? Hai, Aduh, apa udah kabar? datang. Saya waktunya enggak banyak, soalnya habis ini jam 5 saya harus antar anak. Jadi saya sharing Iya. aja sedikit. Anak saya sekarang sudah 15 tahun sih, sudah agak besar gitu ya. Jadi kalau misalnya untuk memang mengganti transisi dari gadget ke sesuatu hal yang lain tuh enggak gampang gitu ya. Anak saya Iya. dulu kecanduan kecanduan apa ya waktu zamannya ada iPad itu mungkin ya. iPad-nya juga bukan punya saya sih, pinjaman sih punya kakeknya gitu ya. Jadi Hmm. kecanduan main terus bisa lama itu kalau diambil tantrum tuh bisa nangis-nangis tuh kalau sudah umur 3 tahun ya. Nah itu Hmm. gantinya ya nggak gampang gitu. Jadi kita perlu ajarin batasin waktunya betul. Terus kemudian akhirnya saya ajak untuk baca buku. Hmm. Nggak Hmm. gampang juga, nggak tahan lama kan. Buku paling tahan berapa menit coba? Bayangkan aja Hmm. mungkin paling 15 menit sampai Hmm. dengan 20 menit gitu ya kita bisa sambung. Terus kemudian harus disambung sama mainan yang lain. Jadi ya memang perlu kreativitas tingkat tinggi gitu ya supaya Iya. anak itu bisa mengeluarkan semua energinya. Kemudian setelah bisa baca itu lebih enak lagi. Cuman ya perlu menyediakan dana untuk beli buku yang cocok Iya. dengan usia anaknya. Mau enggak mau. Iya. Tapi itu Iya. benar-benar bisa mengurangi. Itu kalau saya ya, pengalaman Hmm. saya sendiri pribadi. Kemudian sekaligus untuk menanggapi pertanyaannya Bu Endang itu, memang kalau anak di usia seperti itu, usia 11 tahun, saya ingat anak saya usia seperti itu waktu itu sebelum pandemi gitu ya. Kegiatannya memang kalau bisa dibanyakin urusan olahraga ya. Anak umur segitu, apalagi kalau Hmm. laki ya. Saya enggak tahu ini anaknya laki atau perempuan, tapi kalau misalnya anaknya laki, energinya itu banyak, jadi harus dikeluarin gitu. Keluarinnya caranya gimana? Olahraga. Kalau perlu ikutkan komunitas apa gitu ya. Siapa tahu di sekitar area Ya. perumahan mungkin ada satu komunitas gitu tertentu yang bisa dijangkau gitu ya. Misalnya apakah itu em, olahraga. Kalau anak saya dulu renang soalnya Hmm. setiap seminggu sekali gitu ya. Itu tuh sudah lumayan nguras aktivitas terus kemudian masih ada pelajaran musik gitu ya. Itu Hmm. juga membantu untuk apa ya melatih fokusnya gitu. Terus kemudian juga menghabiskan energinya sedikit selain ya mau enggak mau orang tuh harus spend time sih. Saya spend time soalnya untuk ngajarin anak sekolah gitu itu spend Hmm. time paling enggak 1 jam lah paling enggak. Sisanya nanti kalau misalnya semua PR sudah selesai, ya bolehlah kita kasih anaknya main. Tapi waktu itu seingat saya anak saya batasin cuma boleh main di hari Jumat dan Sabtu. Iya, Itu iya, sebelum iya. pandemi ya, sebelum ada yang namanya online learning. Kalau setelah kita ada online learning itu tantangannya agak sedikit berbeda. Ini cuma sharing aja gitu. Demikian sharing saya. Terima Iya, kasih. makasih, Semoga makasih memberikan Karin. pencerahan. Iya, Hmm. terima kasih banyak. Ya, ya kalau Saya mau sebenarnya, bertanya, Bu, mungkin. oh ya Pak Lutfi, silakan Pak. Oke. Baik, Bu, terima kasih. Saya sempat baca-baca artikel dan juga sharing pengalaman dengan teman-teman saya juga sih. Kebetulan saya di pendidikan gitu, Bu, di anak Iya Pak. usia SMP gitu, nggih, baik. Di kota-kota besar mungkin sudah berkembang terkait dengan e-sport gitu ya, e-sport. Hmm. Dan Iya. saya dapat cerita kalau sudah main 2 jam itu biasanya ada coaching dari psikolog itu. Iya. Jadi, apa namanya, ada pembekalan. Nah ini tuh pembekalan yang seperti apa gitu. Kebetulan saya, apa namanya, belum tahu juga, ketika anak sudah main 2 jam itu, apa yang kemudian apa ya, di-coaching ke anaknya itu seperti apa, ngoten. Kemudian yang selanjutnya, tadi
Di situ untuk anak dari IDAI nggih, Ibu nggih. Dari IDAI itu kan untuk anak usia sekedap saya cek catatan dulu nggih. Iya, Pak. Anak usia 12 sampai 18 tahun gitu nggih. Atau 6 sampai 12 tahun lah. Itu kalau 6 sampai 12 tahun kan 1 sampai setengah jam nggih. Kemudian yang 12 sampai 18 tahun itu 2 jam. Nah, itu kira-kira kebetulan anak saya juga masih kecil usia 4,5 tahun ya. 4,5 Iya. tahun. Tapi alhamdulillah nggak terlalu banyak ini sih, karena memang selalu saya fasilitasi dengan berbagi tugas saya dengan ibu gitu kan, dengan ibunya gitu. Iya. Nah itu ketika anak kan tetap ada satu momen yang anak itu tetap pengen lihat gadget atau ada screen time lah, entah itu gadget, entah itu TV gitu. Sebaiknya dari orang tua itu setelah anak itu melakukan apa namanya apa ya, nonton ataupun main dengan gadget itu kita perlu ajak komunikasi, tidak konfirmasi dari apa yang dia dapatkan ataupun yang lain-lain gitu sih Ibu. Terima Iya, kasih iya. banyak. Iya. Terima kasih Pak Lutfi untuk sharingnya. Jadi tadi yang terkait dengan e-sport ya. Jadi dua jam itu, terus kemudian ada coaching. Itu coachingnya apa? Kalau modul-modul tentang coaching itu memang saya belum belum tahu ya Pak. Jadi Baik, baik. kalau yang dari saya sih ya diskusi terkait apa yang dia lihat, apa yang dia lakukan ketika 2 jam dengan gadgetnya itu gitu. Jadi apa yang Baik. menarik, apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan, itu kan bisa diskusi gitu gitu ya. Baik. Terus ya, terus kemudian terkait dengan ini saran Ida itu kan memang saran Ida yang dia mestinya sudah melakukan banyak ini ya riset tentang itu gitu. Nah kalau pendampingan itu, jadi misalnya kalau gadget kan juga termasuk juga televisi di sini. Itu memang orang tua juga sebaiknya, atau orang dewasa lah, kalau orang tuanya lagi bekerja, orang dewasa harus ada yang menemani gitu terkait tayangan-tayangan, supaya ya ini otak anak itu kan lagi kayak golden age ya, jadi masa-masa emas itu dia akan berkembang banyak gitu, jadi semakin banyak diskusi, semakin banyak dipacu, ditantang untuk dia berpikir, itu kan critical thinkingnya juga juga jadi tumbuh, juga jadi apa menguat begitu, begitu Pak. Baik, baik. Terima kasih Ya, banyak Bu Uni. terima kasih. Ini di chat Sama-sama. ada apa, link ada link dari Bu Karin tadi ya. Silakan misalnya kalau mau mendownloadnya terkait terkait gadget ini. Itu terkait dengan ini loh, guidelines untuk teknologi. Sebenarnya mirip dengan punyanya Idai tadi, Bu Yeni. Cuman Oh, ini adalah artikel yang saya sudah baca sekitar ya 10 tahunan yang lalu. Masih masih berlaku rasanya sampai sekarang. Punyanya Chris ya, Rowan. Heeh. ya, Sharing aja. Itu cukup efektif ya kalau misalnya kita pakai buat mengedukasi teman-teman orang tua gitu ya kan, karena mereka baca itu kan juga hasil penelitiannya Rowan juga. ya, ya, Ada tabelnya di akhir artikel itu. ya. Mungkin Terima kasih. supaya bisa memberikan inspirasi itu aja tadi. Saya Ya, sekaligus mohon pamit. ya, Sorry ya. nggak bisa lama-lama. Tidak apa-apa, Thank Bu you. Karin. Kita juga kayaknya seperempat jam lagi ya. Iya. Masih ada waktu See nih you, see maksimal. you. Ya, God bless you. silakan. Ya, hati-hati di jalan kalau mau pergi nih. Ini ada pertanyaan ini. Oh, ini terkait dengan anak yang membanting itu ya. eh, Tidak memiliki banyak teman sebaya. Tadi sebenarnya saran-sarannya Bu Endang. Mesti mau nggak mau kita super kreatif gitu ya. Anak apa peer groupnya dengan siapa, temennya, misalnya mengundang anak apa teman anak untuk main, untuk nanti di rumah ada aktivitas apa gitu. Jadi memang harus super kreatif, atau misalnya kita yang mengunjungi temannya anak gitu. Terus atau pergi main kemana, dikenalkan. Jadi dari situ sih, atau dari apa sepupu-sepupu gitu, supaya anak juga ini, karena kalau enggak nanti makin dia mengurung diri gitu kan, sebelum terlambat, artinya sebelum juga nanti jadi akhirnya gangguan gitu kan.
Gitu. Untuk yang pertanyaan dari Bu Endang kira-kira seperti itu. Ada yang mau menanggapi? Mungkin ada tambahan saran? Ada yang lain? Kita masih bisa sebentar lagi ya sebelum kita tutup ya, Miss ya. Silahkan. Silahkan teman-teman, mana eh, apabila ada yang ingin ditanyakan atau mungkin masih ada yang mau sharing terkait pengalamannya dalam mendampingi anak. Kalau saya mungkin sharingnya gini. Jadi setiap dulu memang kayak aduh apa ya kayaknya kok waktu kita habis banget buat anak gitu. Tapi memang kan itu anak-anak kita sendiri, kita yang mau ngelahirin ya. Cuma kita ya sabar aja, nanti ada waktunya. Dan ketika anak-anak udah dewasa kayak sekarang, saya mau main apapun di depan anak-anak malah dikasih mah main aplikasi gitu. Tambahin aplikasi game apa-apa gitu. Jadi ya udah seperti apa udah bebas aja kalau kita memang udah jadi udah berhasil gitu ya untuk anak-anak tidak bisa jadi use gitu, tidak kecanduan gadget karena ada anak-anak yang misalnya seusia anak saya yang kecanduan juga ada. Tapi kalau kita udah benar-benar nih bimbingnya, didiknya, terus kemudian sampai anak tahu gitu kan, terus kemudian ya jadi kita sendiri yang menikmati. Akhirnya tidak ada masalah dengan yang namanya gadget, yang internet gitu. Tapi memang buat orang tua yang masih anaknya eh, remaja gitu ya, anak dan remaja itu memang masih harus dituntut benar-benar kerja kerasnya, kerja cerdasnya, mensiasatinya, strateginya, kerjasamalah yang baik dengan pasangan gitu ya, dengan keluarga besar gitu ya, untuk ini menyelamatkan anak-anak kita lah, karena terus sampai bagaimana dia bisa benar-benar menggunakan internet atau gadget itu dengan sebagai powerful, karena banyak juga orang-orang yang jadi dengan gadgetnya itu membuat hidupnya sangat mulia ya gitu loh. Jadi sangat beruntung gitu. Gitu teman-teman. Jadi memang batasan ya, batasan diri. Kita jadi kayak sadar diri gitu. Benar-benar itu yang harus dievaluasi terus ya. Saya juga maksudnya ada misalnya kebablasan gitu ya. Oh, ini liburan tapi lama-lama juga nyesel ya. Kenapa waktu libur hanya dipakai untuk rebahan aja gitu loh. Sementara Senin masih apa yang ada yang kotor gitu ya. Ini ada Ada pertanyaan Ibu dari Ibu Inu Virgiani, apakah anak perlu dibawa ke psikolog atau psikiater jika kecanduan gadget? Untuk di Indonesia, apakah ada pusat terapi untuk kecanduan gadget ini? Terima kasih. ya sebenarnya kalau psikolog itu ada kebijakan kan sekarang hampir terutama di Pulau Jawa ya ada di setiap rumah sakit di setiap puskesmas gitu. Itu kalau yang saya tahu. Jadi kayak misalnya di Jogja gitu ya, di 5 kabupaten itu di setiap puskesmasnya ada psikolog. Jadi bisa aja nggak apa-apa itu kalau misalnya kita mau menggunakan BPJS itu bisa gitu. Nah, kemudian kalau ke psikiater biasanya kalau misalnya itu sudah harus perlu obat-obatan gitu karena ya tadi seperti saya bilang bahwa kecanduan ini juga kan kena sarafnya kalau yang namanya kecanduan ya. Jadi udah ngubah ngubah susunan saraf gitu. Dan itu memang misalnya udah mengalami gangguan tidur, udah apa namanya dia jadi cemas banget gitu kalau misalnya keluar rumah mau nggak mau psikiater akan memberi obat gitu. Jadi sifatnya psikofarmakologi gitu. Kemudian di Indonesia apakah ada pusat terapi untuk kecanduan gadget ini? Kalau misalnya kayak yang di tempat kami Rumah Psikologi Pelangi Indonesia itu juga nanganin anak-anak dengan gangguan gadget gitu. Biasanya kita terapi keluarga juga ya, artinya eh, psikoedukasi gitu untuk orang tua, terus kemudian untuk siapa yang terlibat dengan anak. Bila perlu juga kita mesti harus mengundang guru gitu ya, melibatkan guru, melibatkan sekolah gitu. Kebijakan sekolah terkait dengan gadget ini seperti apa gitu. Jadi dievaluasi dari situ gitu. Jadi kita nggak bisa misalnya hanya
psikolog nih yang menangani anak, karena ini sudah mesti sistemik gitu ya. Artinya bagaimana kondisi di rumah itu juga harus ada perubahan, ada terapi yang sifatnya family terkait dengan hubungan orang tua apa. Jadi ini memang sudah jadi integratif gitu. Melibatkan sekolah, melibatkan orang tua, melibatkan si anak itu sendiri. Tapi kalau ini makin cepat dilakukan intervensi, yaitu hasilnya akan jauh lebih baik. Gitu, misalnya kalau dari early gitu ya, udah ngerti kita gejalanya gitu ya, kita jangan sungkan-sungkan gitu, jangan menunda-nunda waktu untuk nanti nggak apa-apa lah dengan berjalannya waktu akan sembuh gitu. Itu kita terlalu mengambil risiko menurut saya. Meskipun misalnya, oh cerita tetangga, ada kok yang tadinya SMP gini-gini, tapi setelah SMA dia enggak kok. Tapi apa gitu, mesti ada faktor-faktornya gitu. Mungkin setelah itu dia ada temen yang ngajakin dia olahraga terus kemudian dia banyak dikasih kegiatan pengalih gitu. Jadi menurut saya kalau memang kita butuh bantuan profesional, entah psikolog gitu, psikolog masih akan merujuk ke psikiater kalau memang ditengarai si anak ini atau si remaja ini sudah membutuhkan terapi farmakologi. Karena psikolog klinis ya, meskipun kami ini nakes, tenaga kesehatan, tapi kita tidak bisa meresepkan untuk anak misalnya dapetin obat. Itu tetap kita harus bekerja sama dengan dokter anak maupun psikiater begitu untuk memberi resep kalau memang itu diperlukan. Tapi kalau misalnya itu memang belum sampai perlu obat gitu ya, pakai psikoedukasi, pakai terapi yang bisa psikolog lakukan, yaitu akan dilakukan seperti itu. Begitu ya, Bu Inu Virgiani ya. Ada 1-2 pertanyaan lagi? Silakan. Ada satu lagi Bu pertanyaan. Ini dari Bu Karin. Ya, ini Ya. ada Bu Karin ini. Bisa dibacakan, Miss? Oh ya, ini dari Bu Karin. Ada satu lagi, selain membatasi aktivitas penggunaan gadget, anak laki-laki bisa diajak belajar profesi yang terkait dengan IT atau gadget. Anak mudah marah, bisa karena kurang tidur juga karena durasi pemakaian gadget. Saya juga belajar bahwa edukasi kepada anak, ortu, orang-orang di sekitar akan memberikan dampak yang lebih positif. Saya juga setuju intervensi dini akan mengatasi serta mencegah masalah di masa yang akan datang. Anak-anak usia 13 sampai 15 tahun memiliki pergumulannya sendiri terkait penggunaan gadget. Jadi sudah dijelaskan ya dengan Bu Karin bahwa penyebab anak yang mudah marah atau agresif juga bisa disebabkan karena anak kurang tidur tadi akibat pemakaian gadget yang berlebihan. Ya, sehingga Ya. mungkin perlu dilihat secara lebih luas lagi ya Bu Yeni ya. Ya, juga nutrisi ya. Itu jadi Ya. benar-benar kita tetap pastikan anak nutrisinya kecukupan juga gitu. Karena itu kan juga penyebab dia misalnya terlalu banyak konsumsi gula gitu ya, minum manis ketika dia main gadget itu kan membuat iritabilitas, membuat anak mudah marah. Gitu. Mungkin boleh satu pertanyaan lagi teman-teman. Baik, Miss, kalau tidak ada bisa ditutup. Baik. Sudah tidak ada lagi pertanyaan ya teman-teman terkait sharing session kali ini. Adiksi gadget memang tadi sudah cukup banyak juga dibahas, terus teman-teman cukup antusias ya karena memang permasalahan terkait adiksi gadget ini
sangat dekat gitu ya dengan kita di lingkungan, sehingga memang banyak sekali yang perlu diperhatikan, baik tadi dari segi istilahnya pola asuh, pembiasaan di rumah, kemudian juga terkait kebutuhan nutrisi, kebutuhan regulasi emosi anak juga, itu juga penting, harus diperhatikan begitu, aktivitas-aktivitas yang bisa anak lakukan supaya bisa dapat teralihkan dari penggunaan gadget yang berlebih. Seperti itu, teman-teman. Baik, jika sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, saya mohon izin. Terima kasih banyak atas waktunya Bu Yeni serta informasi yang sudah diberikan. Semoga bisa memberikan manfaat banyak kepada teman-teman di sini dan juga kepada teman-teman di luar sesi diskusi ini ya nanti ya. Semoga nanti teman-teman yang di sini bisa sharing juga ke keluarga ataupun ke orang-orang terdekatnya, sehingga informasi yang didapatkan hari ini bisa disebarluaskan lagi dan memberikan manfaat yang banyak. Begitu. Untuk link evaluasi sudah kami kirimkan juga di kolom chat, boleh sambil diisi. Oke, sambil menunggu teman-teman yang lain mengisi, mungkin boleh sekali lagi foto bersama untuk menutup sesi kita pada sore hari ini. Saya persilahkan teman-teman yang masih belum mengaktifkan kameranya, boleh diaktifkan. Ya, baik. Saya hitung 1 sampai 3, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi teman-teman. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak. Ya. Ya. Terima kasih. Untuk linknya sudah selesai semua. Ya. Oke. Jika sudah, saya mohon pamit. Terima kasih